Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan terkait CPOB dan CPKB. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Aulia Fitri Azahra, Siti Aisyah, dan Mutiara Fitri Suswanda. CPOB bab 13, yaitu pengendalian terhadap perubahan. Baik, yang pertama adalah sistem pengendalian perubahan. Pengendalian perubahan harus dilakukan melalui sistem formal untuk mengevaluasi setiap perubahan yang dapat mempengaruhi proses produksi dan juga mutu produk antara BAO agar tetap sesuai standar. Yang kedua, ada prosedur tertulis. Harus tersedia prosedur tertulis untuk identifikasi, dokumentasi, pengkajian, dan persetujuan perubahan yang mencakup bahan baku, spesifikasi, metode analisis, fasilitas, peralatan, proses label, bahan pengemas, serta sistem komputer. Dan yang ketiga ada evaluasi dampak. Perubahan harus dievaluasi dampaknya terhadap mutu produk dan diklasifikasikan sebagai perubahan minor atau mayor. Hal ini untuk menentukan kebutuhan pengujian dan validasi tambahan. Yang keempat, ada pengajuan perubahan. Setiap pengajuan perubahan harus dibuat di dalam bentuk draft, dikaji oleh unit terkait, dan harus disetujui oleh unit mutu sesuai ketentuan CPBB AOB. Selanjutnya ada revisi dokumen. Perubahan yang telah disetujui harus diikuti dengan revisi seluruh dokumen yang terdampak agar tetap sesuai dengan kondisi tertentu. Lalu, evaluasi batch awal. Setelah diterapkan, perubahan perlu dievaluasi melalui beberapa batch awal untuk memastikan mutu produk tetap terjaga. Selanjutnya, perubahan kritis. Perubahan kritis yang mempengaruhi pengujian ulang atau masa kadaluarsa harus dievaluasi dan dapat memerlukan studi stabilitas tambahan. Yang terakhir, ada pemberitahuan. Pihak pabrik pembuat sediaan yang menggunakan BAO harus diberitahu mengenai perubahan yang dapat berdampak pada mutu BAO. Berikut contoh pengendalian terhadap perubahan. Sebuah industri farmasi melakukan penggantian mesin granulasi karena mesin lama sering mengalami gangguan dan tidak stabil. Karena mesin baru memiliki kapasitas dan parameter kerja yang berbeda, perubahan ini diajukan melalui sistem pengendalian perubahan formal dan didokumentasikan sesuai prosedur. Pengajuan perubahan dikaji oleh bagian teknik produksi dan pengendalian mutu, lalu disetujui oleh unit mutu. Evaluasi menunjukkan perubahan ini termasuk perubahan mayor sehingga diperlukan penyesuaian parameter proses dan uji coba pada beberapa batch awal. Setelah diterapkan, dokumen terkait direvisi dan hasil batch awal dievaluasi untuk memastikan mutu produk tetap memenuhi spesifikasi. Contoh kedua yaitu penyimpangan pengendalian terhadap perubahan. Pada suatu industri farmasi, bagian produksi mengubah suhu pengeringan BAO karena mesin pengering lama mengalami penurunan kinerja. Perubahan parameter tersebut dilakukan langsung oleh operator tanpa melalui prosedur pengendalian perubahan dan tanpa persetujuan unit mutu. Akibat perubahan tersebut, hasil uji kadar air pada batch BAO menunjukkan nilai di luar spesifikasi. Kondisi ini kemudian dicatat sebagai penyimpangan karena perubahan parameter proses dilakukan tanpa evaluasi dan persetujuan resmi. Unit mutu melakukan investigasi untuk mengidentifikasi akar masalah dan menetapkan tindakan korektif serta preventif agar perubahan serupa tidak terjadi kembali. CPKB bab 12 yaitu mengenai kontrak produksi dan pengujian. Kontrak produksi dan pengujian, di mana kontrak produksi dan pengujian kosmetika harus dibuat secara tertulis, jelas, dan juga disepakati bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dimana dapat mempengaruhi mutu suatu produk. Kontrak ini mengatur pembagian tugas dan juga tanggung jawab antara pemberi dan juga penerima kontrak. Kontrak produksi kosmetika, di mana kontrak produksi merupakan kerjasama untuk memproduksi kosmetika sesuai peraturan yang berlaku, di mana penerima kontrak wajib untuk memiliki sertifikat CPKB. Kontrak dapat mencakup seluruh proses produksi atau hanya proses tertentu seperti pengemasan. Isi dari perjanjian kontrak produksi, di mana kontrak produksi harus memuat identitas kedua pihak, ruang lingkup produk kosmetika yang dikontrakkan, serta pembagian tanggung jawab terkait formula, label, pengujian, pengemasan, distribusi, dan spesifikasi bahan serta kemasan. Contoh dari kontrak produksi, di mana PTA selaku pemberi kontrak bekerja sama dengan PTB sebagai penerima kontrak.
untuk memproduksi suatu produk kosmetika. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa PTB bertanggung jawab atas proses produksi dan pengemasan sesuai CPKB. Sedangkan, kepemilikan formula dan desain label tetap berada pada PTA. Seluruh kegiatan produksi dilakukan sesuai ruang lingkup yang telah disetujui bersama. Contoh penyimpangan kontrak produksi, di mana penyimpangan kontrak produksi terjadi apabila penerima kontrak mengubah formula, spesifikasi bahan, atau proses produksi tanpa persetujuan pemberi kontrak, serta tidak melakukan evaluasi sampel sebelum dilakukannya produksi massal. Kontrak pengujian kosmetika. Kontrak pengujian kosmetika merupakan kerjasama antara pemberi kontrak dan penerima kontrak untuk melakukan pengujian produk kosmetika sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kontrak ini dilakukan apabila pemberi kontrak belum mampu melakukan pengujian sendiri, misalnya karena tidak memiliki fasilitas laboratorium. Penerima kontrak adalah laboratorium yang terakreditasi dan menggunakan metode pengujian yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan pengujian kosmetika. Meskipun pengujian dikontrakkan, pemberi kontrak tetap wajib memiliki fasilitas laboratorium sederhana untuk pengujian seperti pengukuran pH, kekentalan, bobot, dan suhu, serta disarankan melakukan pengujian secara berkala ke laboratorium yang sama guna memantau konsistensi dan ketepatan hasil pengujian. Isi perjanjian kontrak pengujian. Kontrak pengujian harus memuat identitas kedua pihak, nama kosmetika, jenis pengujian, periode kontrak, serta ketentuan pengambilan sampel. Hal-hal yang harus pula dicantumkan dalam kontrak pengujian. Pemberi kontrak berhak melakukan audit selama masa kontrak, sedangkan penerima kontrak dilarang mengubah metode pengujian atau spesifikasi tanpa persetujuan pemberi kontrak. Contoh kontrak pengujian. Suatu industri kosmetika mengontrakkan pengujian produknya kepada laboratorium terakreditasi karena belum memiliki fasilitas pengujian lengkap. Kontrak mengatur jenis pengujian, periode pengambilan sampel, serta larangan perubahan metode tanpa persetujuan pemberi kontrak. Contoh penyimpangan kontrak pengujian. Penyimpangan kontrak pengujian meliputi perubahan metode uji tanpa persetujuan, jumlah sampel yang tidak sesuai, dokumentasi hasil ujian tidak lengkap, serta tidak dilakukannya pengujian sederhana oleh pemberi kontrak. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.